Halo semuanya. Apa kabar, Bu Meta? Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Esa Hergatama. Saya di sini menjabat sebagai Kepala Bidang untuk TIK. TIK itu ada RPL, TKJ, dan multimedia. Ada rekayasa perangkat lunak, teknik komputer jaringan, dan multimedia. Jadi tadi sekilas ya tentang background gitu. Jadi kalau kakak-kakak yang di rumah ini juga mau milih SMK, pengalaman saya itu milih SMK jurusan memang multimedia gitu. Kenapa milih multimedia? Karena pertama saya memang tidak terlalu tertarik terhadap kegiatan sekolah yang sifatnya memang teori gitu. Saya lebih suka memang kegiatan yang bentuknya praktik gitu yang di depan komputer gitu. Jadi saya lebih memilih SMK. Nah, memang waktu itu SMK jurusannya multimedia. Setelah itu saya lanjut ke pendidikan perguruan tingginya itu untuk mobile application. Jadi udah belajar tentang desain, video, masih pengen tertantang lagi nih di bidang teknologinya, yaitu di jurusan RPL-nya. Sebenarnya kalau kuliahnya tuh RPL gitu ya. Jadi ya alhamdulillah bisa ya, antara otak kiri dan otak kanan. Tadi udah disampaikan oleh Pak Cesar tentang SMK, tapi yang saya rasakan sendiri pas zaman kuliah itu adalah kita bisa one step ahead dibanding teman-teman yang lain gitu ya. Jadi teman-teman yang lain baru belajar ngedesain UI UX. Nah ini saya gitu udah bisa gunain Photoshop, bisa gunain Illustrator. Ketika mereka diminta kasih tugas bikin program gitu, dipromosiin, nah saya udah bisa editingnya waktu SMK. Jadi apakah di SMK pada saat perkuliahan itu menguntungkan? Jawabannya pasti. Mungkin nanti akan dibantu oleh Kak Maraya juga ya untuk admin boleh di-mute yang lainnya, yaitu kayaknya suaranya agak sedikit. Bintang boleh di-mute ya suaranya. Oke, di sini saya akan tampilkan video dulu kali ya. You're bad enough to me, bad enough that we always have something to get over. Oh, you dress up so happy, looking so fancy. I got that salty chip on my shoulder. Oh, but when the night is deep, you find me in the streets, asking me to come over. Crazy. I'm batshit crazy. To come over. I'm batshit crazy. Batshit crazy. Batshit crazy. Batshit crazy. Batshit crazy. Batshit crazy. Oh, you're bad
always have something to get over. Oh, you dress up so happy, looking so fancy. I got that salty chip on my shoulder. Oh, but when the night is deep, you find me in the streets, asking me to come over. I'm batshit crazy. I'm batshit crazy. I'm batshit crazy. I'm batshit crazy. Oh. Ini ada hasil karya untuk jurusan RPL. Pertama kita akan masuk ke RPL dulu. Jadi ini ada punya kakak kelas kalian. Ini punya Alfian ya. Ini kakak kelas kalian Alfian untuk jurusan RPL. Nah, jadi apa sih yang bedain SMK dengan SMA? Yang pertama itu tadi udah disampaikan juga ada prakrin, ada magang. Nah, selain itu di SMK itu ada semacam kayak ujian nasionalnya gitu. Nah, ujian nasionalnya itu tapi tidak berbentuk teori, di mana ujian nasionalnya ini berbentuk praktik gitu. Jadi kalau anak SMK diminta praktik untuk masing-masing jurusannya atau kita sebut dengan UKK. Nah, di sini kakak kelas kalian jurusan RPL nih, yang bagian yang interesting banget di bidang RPL, ini dia Alfian ini memilih membuat aplikasi desktop. Jadi kalau di RPL itu bisa bikin aplikasi desktop, website, dan mobile. Nah, ini aplikasi desktop, jadi bisa login, terus bisa pinjam barang. Nah, semuanya bisa dilakukan di aplikasi ini. Ini saya cepetin aja ya. Jadi wajib banget kalian setelah kelas 3 itu bikin sebuah produk gitu. Produknya itu entah itu web, desktop ataupun mobile. Jadi untuk yang RPL itu pilihannya seperti itu. Nah, ini apa namanya? Salah satu contoh yang lainnya ada website, ada aplikasi desktop menggunakan VB ataupun Java ya, dan juga mobile. Next juga di sini apa aja sih yang dipelajari di praktik kerja industrinya gitu. Jadi yang dipelajari sama di tempat magangnya itu nanti sinkron gitu. Jadi kalau tahun lalu sebelum pandemi itu kita mengadakan prakrin itu di bulan Januari sampai Maret gitu. Nah, tapi karena kita ada pandemi, nah ini ada sedikit pergeseran aja gitu. Kita juga nggak mau experience-nya untuk magang atau kerja, praktik kerja ini berkurang gitu ya. Kita tunda mungkin sampai di bulan tahun depan mungkin pandeminya sudah berakhir. Nah, kalian bisa tetap ngerasain experience-nya untuk magang. Jadi di sini ada yang magangnya di Zahir, itu perusahaan akuntansi aplikasi digital gitu ya, yang mengelola kegiatan akuntansi, gitu, namanya Zahir. Mereka di sana dipercaya juga untuk coding gitu ya, membuat aplikasi mobile dan juga mendesain halaman-halaman webnya gitu. Jadi RPL-nya di sana bukan cuman magang yang nyeduh kopi gitu ya, ataupun diminta untuk diminta untuk yang nggak penting, tapi di sana benar-benar magang yang sesuai dengan jurusannya masing-masing. Ini bisa di mute nggak admin Pak Riza, mungkin suaranya bocor. Next ini ada apa aja yang dipelajari pada saat kita belajar di RPL. Tentu tadi ada desktop, web, dan mobile. Nah, desktopnya itu ada Visual Basic, webnya ini ada yang murni PHP, HTML, CSS, terus untuk frameworknya
kita pakai framework yang memang paling banyak digunakan di industri, yaitu CI. Desktop juga kita pakai Java, Android-nya kita pakai Ionic Framework. Selain itu, di luar itu juga kita belajar tentang pemodelan PL, dokumentasi, prototype menggunakan Adobe XD, dan juga basis data MySQL. Next, ini ada video juga. Ini adalah video untuk karya dari multimedia. Ini namanya Abor. Dia adalah anak yang paling boros air di sekolah. Kerjaannya di sekolah cuma main air, lupa matiin keran air, buang-buang air, lupa matiin keran air, main air, lupa matiin keran air, sampai banjir. Suatu saat, Abor tertidur dan mimpinya pun ngawur. Abor mau cuci tangan, gak ada air. Abor mau cebok, gak ada air. Gak ada air, gak ada air, gak ada air. PBB memperingatkan bahwa tahun 2050 akan terjadi krisis air. Dan Indonesia diprediksi akan mengalami krisis air pada tahun 2025. Jadi, kita harus hemat air, hemat air, hemat air, hemat air. Sifat boros Abor kini sudah pudar. Sekarang, Abor selalu hemat air. Oke, itu untuk multimedia ya. Jadi di sini ada salah satu contoh produk multimedia oleh Iqbal Mustaqim. Jadi kalau di broadcast, di seni, di Pasesar, untuk bikin suatu produk iklan layanan masyarakat, kalau di broadcast itu dikerjainnya bareng-bareng gitu ya, untuk ujiannya, ujian nasionalnya atau UKK kita sebut. Nah, tapi kalau untuk di multimedia itu dikerjakan oleh sendiri-sendiri gitu. Jadi bikin ILM-nya itu sendiri, walaupun pasti pada saat pembuatan ILM-nya itu membutuhkan bantuan ya, tapi di sini penilaiannya adalah perorangan. Jadi ILM-nya itu untuk satu orang, bukan untuk per kelompok. Gitu. Jadi kalau di multimedia seperti itu. Selain itu juga ada beberapa produk ya di luar video tadi. Ini ada motion grafis. Ini juga dibuat oleh multimedia. Ini menggunakan After Effects. Terus ada 3D bumper video. Itu juga dipelajari di multimedia 3D gitu. Itu bisa pakai Maya dan juga Max gitu ya. Nah, yang berikutnya ada CD interaktif 2D. Nah, CD interaktif ini kita juga udah mulai beralih mulai tahun ini CD Mana interaktif caranya itu biar ngerti sih? kita publish ke Play Store gitu. Jadi aplikasi multimedia interaktifnya juga bisa di Play Store. Next juga ini kita ada desain grafis ya. Di sini ada packagingnya juga kita pelajarin gitu. Terus kita juga pelajarin poster-poster desain. Di sini juga ada kegiatan Maulid Nabi 2018. Waktu itu ini sama Ustadz Subki Al-Bukhari. Jadi Ustadz Subki datang mengunjungi sekolah kita gitu untuk kegiatan Maulid Nabi. Ini kira-kira kegiatan apa aja yang dipelajari ya tadi ya, secara garis besar itu udah multimedia interaktif, 2D, 3D animator, modeler, desain grafis, videographer, dan editor. Produk outputnya seperti itu. Nah, untuk magangnya sendiri, magangnya itu pasti di agensi-agensi ya, di perusahaan-perusahaan kreatif. Entah itu di TV juga bisa, terus di periklanan juga bisa, di tempat-tempat yang memang membutuhkan orang-orang kreatif seperti di multimedia. Karena multimedia ini multi talent juga nih. Multimedia interaktifnya itu ada sedikit codingan, nah tapi ada sedikit seninya juga, yaitu desain grafis, video, motion grafis, dan sebagainya. Ini kakak-kakak kelas kalian waktu kegiatan magang ya, itu juga ada Bu Meta di situ ya. Jadi kita guru-guru menghantarkan kalian ke tempat magang juga. Next, ini ada video untuk jurusan TKJ ya.
ada video untuk jurusan TKJ. Nah, jurusan TKJ ini adalah atas nama Bara untuk pemilihan paket nomor 1 atau rancang bangun jaringan dynamic routing. Oke, ini videonya. Nah, jadi kalian yang bertanya-tanya waktu itu ya, gimana nih proses pembelajaran pada saat pandemi gitu. Kita sebutnya namanya penugasan praktik. Jadi walaupun kalian di rumah, tapi kalian tetap kita berikan penugasan praktik. Jadi karena waktu itu ini UKK-nya juga menjelang pandemi, jadi kakak Baranya ini dia bikin videonya di rumah gitu ya, bikin video UKK-nya di rumah. Jadi di sini dia menjelaskan cara-cara konfigurasi jaringan gitu. Jadi karena UKK-nya adalah mengkonfigurasikan jaringan, jadi dia di sini membuat video tutorial apa yang dilakukan pada saat kegiatan UKK-nya gitu. Jadi even kamu ada di rumah, kamu nggak sedikit pun porsinya berkurang karena jurusan-jurusan yang ada di Bina Informatika adalah jurusan-jurusan yang memang bisa dilaksanakan jarak jauh gitu, work from home gitu. Jadi kalau kalian jadi programmer, kalian bisa kerjanya di rumah. Kalau kalian jadi industri kreatif, kalian bisa di rumah. Atau konfigurasi jaringan kayak gini, kalian bisa remote working. Jadi walaupun kalian di rumah gitu, kalian tetap bisa melakukan kegiatan produksi ataupun produktif gitu. Ya, jadi apa aja yang dipelajarin di TKJ, di sini ada merakit PC, instalasi OS, perbaikan jaringan, routing, proxy, fiber optik. Ini adalah teknologi terbaru gitu. Jadi ada kabel disambungin ke jaringan, tapi menggunakan kabel fiber optik. Ada VLAN, NAT, VoIP, dan PBX. Dan juga pasti kita belajar manajemen bandwidth dan administrasi jaringan. Ini next ya. Nah, ini kegiatannya untuk konfigurasi jaringan dan kabel. Mungkin yang sedikit porsinya bakal berkurang yang ini sih, yang kegiatan praktik yang benar-benar membutuhkan alat di sekolah. Tapi kita nanti seiringnya dengan new normal juga kita pengen mengatur jadwal kegiatan praktik gitu ya. Jadi untuk TKJ kan ini memang harus manjat-manjat untuk dapat feel-nya gitu ya untuk mengkonfigurasi jaringan. Tapi kan yang terpenting adalah kalian bisa, kalau jaringan itu kan dikonfigurasi dulu di bawah baru dipanjat ke atas gitu ya untuk dipasang. Yang penting kan bisa konfigurasinya gitu ya. Di sini juga ada konfigurasi VoIP PBX untuk sinyal audio Telkom gitu ya. Dan juga di sini ada kegiatan merakit PC dan konfigurasi sistem operasi jaringan. Nah, untuk magangnya sendiri sebenarnya TKJ itu nggak mesti di perusahaan jaringan ya. Contohnya kita juga magang di rumah sakit gitu ya. Kok di rumah sakit? Tapi di rumah sakitnya di bagian IT gitu. Memang dia mengelola jaringannya gitu. Jadi kita ada yang di rumah sakit, ada yang di kementerian, ada yang ini di fiber gitu ya. Jadi yang penting di IT, karena IT ini di setiap perusahaan pasti ada, nggak mesti perusahaan IT misalnya kayak First Media gitu, nggak mesti. Tapi perusahaan kayak sekolah pun pasti butuh IT untuk menghidupkan operasionalnya gitu. Nah, ini juga bagi yang bertanya-tanya SMK bisa tetap berprestasi nggak? Tentunya tetap bisa ya. Ini yang 2019, ini yang RPL, waktu itu saya mendampingi Taufik Rafli di Yogyakarta. Tahun ini kita juga juara ya 2020, tapi sayangnya bentuknya online gitu kan, jadi nggak pergi kemana-mana nih. Gitu. Next juga ini ada multimedia interaktif ya, kita juga untuk multimedianya juga
juara gitu ya. Ini se-Tangerang Selatan. Next juga ini waktu itu saya mendampingi Nur Alif Ramadan ya untuk beasiswa Jepang. Jadi yang kayak pengen ke Jepang gitu kan, bisa nggak sih dari SMK? Nah nanti mungkin lanjutannya ceritanya ke Kak Maraya gitu ya. Tapi yang jelas kita membuka banget semua jalur prestasi, tinggal bagaimana kalian mau achieve prestasi itu atau enggak gitu. Jadi waktu itu Nur Alif Ramadan dan saya pergi ke Jepang untuk seminggu untuk mempelajari budaya-budaya Jepang gitu, apa aja sih teknologinya gitu, dan kegiatan belajar mengajarnya di Jepang itu seperti apa. Ya, terakhir ini ada sedikit selipan gitu ya tentang sistem informasi. Nah, itu tata cara absensi ya. Jadi kita juga sistem informasinya ada di Smart, di Play Store gitu. Jadi walaupun di rumah kita tetap bisa melakukan absensi seperti biasa, bangun jam 8, absensi jam 8, terus absensi pulang jam 4 gitu. Jadi tetap feels-nya juga seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah, cuman ini di rumah, di mana kalian mungkin lingkungannya agak sedikit beda, tidak bertemu dengan teman-teman aja gitu. Tapi absensi, UTS, UAS, ujian praktik itu tetap dilaksanakan, even itu ada di rumah gitu. Terakhir dari saya, kalau pilih SMK itu, kenapa harus pilih SMK? Karena kalian bisa one step ahead dari teman-teman kalian yang milih SMA di perkuliahan nanti ataupun nanti pada saat kalian kerja. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Esa. Kakak yang di rumah boleh tepuk tangan buat Pak Esa ya, yang di sini juga boleh. Terima kasih Bung Neta. Esa, terima kasih tadi sudah pemaparan. Kakak semua sudah dengar ya tadi Pak Esa bilang ada satu hal bahwasanya pekerjaan atau tugasnya yang ada di SMK IT khususnya TIK itu merupakan pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah, bisa WFH, misalnya programmer dan lainnya. Tadi Pak Kabit udah bilang gitu ya. Pak Esa, tapi saya mau tanya nih Pak Esa. Iya Bu Meta. Ada. Ya betul banget ya. Mungkin Pak Esa itu kan ada tentang PHP, terus mungkin Java. Mereka pasti perasaan gini, kan saya nggak punya aplikasi itu. Terus saya harus kayak gimana gitu. Terus kira-kira dari sekolah apa yang dipersiapkan? Apa saya harus cari sendiri atau gimana? Mungkin Pak Esa bisa cerita bagaimana anak-anak bisa mempersiapkan pembelajaran di rumah dengan aplikasi yang sudah ada juga gitu. Oke Bu Meta. Jadi untuk pembelajaran dari jarak jauh itu sendiri kan memang membutuhkan software ya dan juga hardware. Hardware-nya itu bisa pakai laptop. Nah karena memang jurusan di multimedia ini sebenarnya kalau ada laptop yang bagus ataupun komputer yang bagus, ya itu alhamdulillah gitu. Untuk 3D-nya lebih mumpuni. Tapi kalaupun enggak, kayak misalnya buat editing itu yang penting ada VGA card-nya gitu. Bagaimana kalau yang nggak punya laptop gitu? Nah, sekolah kita itu Senin sampai Sabtu itu tetap dibuka labnya gitu. Dari jam 8 sampai jam 4 itu labnya tetap dibuka. Jadi bagi kalian yang memang ada kendala dalam hardware, kalian datang aja ke sekolah gitu untuk memakai lab
komputer gitu. Apakah boleh sama teman juga? Boleh. Yang penting jangan bergerombol gitu, jangan berkerumun, tetap menggunakan masker, tetap menjaga protokol kesehatan. Terus kalau yang mau ngerjainnya di rumah pakai laptop sendiri nggak punya softwarenya gimana? Software ini kan sebenarnya kalau dipakai pembelajaran, walaupun itu bajakan atau Pak Tani kita sebutnya gitu ya, tetap boleh dipakai gitu karena prosesnya untuk belajar bukan untuk komersil. Nah kecuali kalau buat komersil itu nggak boleh pakai bajakan gitu. Tapi kalau untuk belajar, nah ini kita juga bisa pakai versi student ataupun juga pakai versi trial di mana kita bisa pakai untuk belajar. Atau kalau memang nggak ada kuota buat download, datang aja ke sekolah, nanti ada departemen IT, ada Pak Ubay, ada Pak Fani, nah itu dia akan membantu menginstalkan software-software ke laptop kakak-kakak sekalian gitu. Jadi jangan malu untuk datang ke sekolah untuk mempersiapkan diri pelajaran jauh. Jadi semua tetap di cover walaupun kalian belum ngerti bagaimana cara install, nggak punya softwarenya atau nggak punya hardwarenya. Jadi pembelajaran tetap harus berlangsung. Itu paling Bu Meta.